TNI peringatkan Australia tinggalkan Pulau Pasir, jangan picu perang dengan kami. Australia dan sekutu makin menjadi di perbatasan NKRI, TNI takkan mundur satu langkah pun. Mari kita melaksanakan tugas dengan penuh rasa bangga dan bertanggung jawab. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Berdoa mulai. Demi Sang-Saka merah putih tercinta, sumpah kami tetap setia. Angkatan Darat adalah nadi kami, hidup mati ikut membangun jati diri demi nusa bangsa Indonesia yang mulia. Salah satu jenderal top Australia terungkap pernah memberi pengarahan kepada pasukan negeri kanguru itu untuk bersiap menghadapi kemungkinan besar perang dengan Indonesia. Pengarahan itu diberikan minggu lalu dan kini bocor ke media. Mayor Jenderal Adam Finlay memberikan pengarahan yang jujur dan rahasia kepada tentara pasukan khusus. Surat kabar The AG dan The Sydney Morning Herald mengungkap pengarahan rahasia mantan komandan pasukan khusus Australia tersebut. Jenderal Finlay, yang sejak itu mengundurkan diri tetapi masih menjadi penasihat pasukan pertahanan Australia, dilaporkan mengatakan bahwa Indonesia telah terlibat dalam peperangan zona abu-abu dan bahwa Australia harus bersiap untuk kemungkinan besar yang dapat meluas ke dalam konflik yang sebenarnya. Menurut Anda, siapa ancaman utama regional? Tanya Jenderal Finlay kepada pasukan dan perwiranya sebelum dia menjawab Indonesia. Pengarahan itu diberikan ketika mantan kepala operasi Australia di Irak mengatakan perang dengan Indonesia adalah ancaman sejati dan dia memperingatkan Australia tidak siap untuk apa yang akan datang. Menulis di surat kabar The Australian pada hari Rabu, Senator Jim Molan menyampaikan penilaian suram tentang kesiapan Australia untuk perang yang menurutnya mungkin. Ini tidak akan dimulai sebagai perang langsung antara Australia dan Indonesia, tetapi kemungkinan besar akan menjadi perang yang dapat dihadapi Australia atas nama sekutu terkuatnya, tulis Senator Molan. Banyak orang Australia biasa, tidak hanya mereka yang secara pribadi pernah mengalami konflik global, menyadari kenyataan suram bahwa perang tidak hanya mungkin terjadi di wilayah kami, tetapi kemungkinan besar, lanjut dia. Bersenjata lengkap, musuh menggerakkan kapal dan pesawat di sekitar satu sama lain, mengintimidasi dan mengancam, syarat dengan senjata perang sungguhan, membentuk aliansi. Dia mengatakan Australia akan membuat kesalahan jika para pemimpin tidak bertindak sekarang untuk memperkuat militer yang tidak mampu memenangkan perang melawan lawan sebaya. Komentar tersebut menambah perseteruan antara Australia dan Indonesia, dua negara yang melakukan banyak pembicaraan meskipun tidak berbicara secara langsung. Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews, dalam pidatonya di Anzac Day kepada staf, menyebut ada genderang perang terkait perseteruan dengan Indonesia. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan kepada ABC pada hari yang sama bahwa perang dengan Indonesia adalah prospek yang realistis. Saya tidak berpikir itu harus diabaikan, katanya. Orang harus realistis. Perdana Menteri Anthony Albanese memberitahu Daily Telegraph Sydney bahwa Australia akan siap menghadapi apapun yang akan datang.
Fokus kami adalah mengejar perdamaian, stabilitas, dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dengan tatanan dunia yang mendukung kebebasan, kata Albanese. Bekerja dengan Amerika Serikat, sekutu kami, dan tetangga Indo-Pasifik, kami akan terus memajukan kepentingan Australia dengan berinvestasi di pasukan pertahanan Australia, khususnya di seluruh Australia Utara. Pagi ini, Menteri Luar Negeri Penny Wong memperingatkan Australia tidak akan mundur ke pihak Indonesia. Kami tidak mencoba membeli pengaruh untuk menguntungkan negara masing-masing, sebaliknya, kita tahu bahwa lingkungan negara berdaulat yang stabil dan aman, di mana kita memiliki jaringan keakraban dan kepercayaan, adalah tempat yang baik dan aman bagi rakyat kita untuk hidup dan berkembang, katanya. Indonesia sebelumnya melontarkan serangan verbal terhadap para pemimpin Australia, melabeli mereka pembuat onar dengan mentalitas perang dingin. Sebuah surat kabar pemerintah Indonesia memperingatkan tindakan balasan yang parah jika Canberra menggunakan tindakan provokatif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menanggapi komentar Penny Wong dengan komentar provokatifnya sendiri. Diplomat yang tahun lalu memicu reaksi marah dari Perdana Menteri Anthony Albanese setelah dia memposting foto palsu di Twitter yang menggambarkan seorang tentara Australia memegang pisau di tenggorokan seorang anak Afghanistan mengatakan, politisi individu di Australia membuat masalah. Mereka, karena kepentingan egois mereka, ingin membuat pernyataan yang menghasut konfrontasi dan ancaman perang, yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak akan menemukan penonton. Orang-orang ini benar-benar pembuat onar. Saya perhatikan bahwa banyak orang di Australia telah menyatakan ketidaksetujuannya di media sosial, mengatakan bahwa bahasa yang menghasut itu keterlaluan dan sangat gila, telah menjadi promotor perdamaian dunia, kontributor pembangunan global dan pembela tatanan internasional. Sebagai negara yang telah lama diuntungkan dari kerjasama dengan Indonesia, Australia tidak jujur dan tidak bermoral dengan tuduhan palsu. Ini hanya akan merugikan kepentingannya sendiri. Kami mendesak individu tertentu di Australia untuk melepaskan mentalitas perang dingin, berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, dan bertindak dengan cara yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional, bukan sebaliknya. Indonesia berbicara tentang asal-usul pulau pasir dan pelanggaran wilayah dan kebebasan di Indo-Pasifik. Kekhawatiran Indonesia atas pulau pasir yang dilakukan Australia sudah sejak lama. Indonesia menggerakkan militernya ke perbatasan untuk mencegah Australia memasuki kawasan tersebut. Setelah hubungan antara Indonesia dan Australia anjlok selama seminggu terakhir, kapal perang Australia akan bergabung dengan Angkatan Laut Inggris dan AS dalam latihan yang akan diadakan di Asia Pasifik. Dalam unjuk kekuatan ke Indonesia, Angkatan Laut Australia akan bergabung dengan Angkatan Laut Inggris termasuk kapal induk baru HMS Queen Elizabeth dalam latihan di dekat Pulau Pasir. Dalam beberapa minggu terakhir, Perdana Menteri Anthony Albanese membahas hubungan keamanan pertahanan yang lebih erat di kawasan itu selama pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris. Australia mengklaim Pulau Pasir sebagai miliknya. Australia akan menunjukkan pada Indonesia siapa pemilik sebenarnya pulau tersebut, kata editor politik Niels yang menghadiri pertemuan di Inggris. AS dan Inggris telah mendorong tindakan lebih keras terhadap apa yang dikatakan pemerintah Indonesia. Tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas dimanapun dan kapanpun juga. Tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas dimanapun dan kapanpun juga.